The Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. If you're tired and you are thirsty, there is freedom. There is freedom. Berjalanlah, melihatlah. There is freedom. Freedom reigns in this Hari Jumat sudah jelas dia gagal ginjal dua-dua. Ginjalnya sudah gagal dua-dua. Bahkan dia mau cuci darah. Tapi dia bertindak pulang tidak cuci darah. Puji Tuhan. Let's give God glory. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Sartika Dewi, iya dia selama ini susah berjalan, bahkan kakinya tidak bisa seimbang untuk berjalan, sehingga dia tidak pernah berjalan keluar dari rumah karena sulit berjalan. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Nah, kata dokter dia mengalami masalah di tulang belakangnya. Ya, tulang belakangnya bermasalah sehingga tidak bisa seimbang dan tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi hari ini dia bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Yang tidak bisa seperti ini dia bisa hari ini berjalan dengan seimbang. Ya, itu yang terjadi dan dia merasa hari ini ada kesembuhan. Oh, luar biasa. She cannot do this before. Dia tadinya tidak bisa seperti ini. Ini luar biasa. Ya, sakitnya beliau ada sakit asma atau sakit paru-paru sudah 2 tahun. Dan dia merasakan hari ini malah lagi kesembuhan. Ini coba Bapak coba Ambil nafas dalam-dalam. feel much better than when he came. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak sudah merasa lebih lega? Sudah juga. Amin. Haleluya. 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 Who has healed you? Siapa yang sembuhkan Bapak? Yesus yang selamat. Amin. Selama ini saya tidak bersedia berjalan. Tapi karena Yesus datang kemari, saya diberi kesembuhan sama saya. Yesus itu Ya, Besok bola, Bapak ini Pak Malvin Damanik, sakitnya gangguan jantung atau komplikasi ya, sudah komplikasi jantungnya selama 2 tahun. Jadi menurut dokter dia penyempitan pembuluh darah ke jantung. Dan selama ini dia selalu sesak nafas, tapi hari ini dia bisa bernafas dengan baik. Dengan kesembuhan yang luar biasa. freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Hello everybody, Halo semuanya, hope you're all doing well. kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan yang sehat. Tonight we'll be sharing God's Word through social media, Malam hari ini kami membagikan firman Tuhan melalui media sosial. and we hope and pray that the Lord will reach out to you and touch you wherever you are. Kami berharap dan berdoa Tuhan akan menjangkau Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Because the Lord is not limited by time or by space. Karena Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh waktu dan ruang. Whether you're watching this live or recorded, Entah nanti Bapak Ibu Saudara-saudari melihat ini secara langsung ataupun nanti rekamannya. trust the Lord to touch you and to do a miracle for you also. Percayalah supaya Tuhan menjamah kita dan melakukan mujizat untuk kita. Because the Lord is unlimited. Karena Tuhan itu tidak terbatas. So tonight we're going to see a story in the Bible.
Dan malam hari ini kita akan melihat satu cerita dari Alkitab. It's a simple, short story, Ini satu cerita yang sangat sederhana dan singkat. but I believe it's very powerful if we can understand it and get a revelation of it. Namun saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang penuh dengan kuasa ketika kita bisa memperoleh pewahyuan dan pengertian dari cerita itu. Alright, this is the story of the Canaanite woman that came to Jesus Ini adalah satu cerita tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus because her daughter was sick, karena anak perempuannya sedang sakit and she came seeking help from Jesus. dan dia datang untuk mencari pertolongan dari Yesus. She was not even a Jewish person, Bahkan perempuan ini bukan seorang Yahudi, but she had great faith. namun Jesus dia said. memiliki satu iman yang besar, kata Yesus. Even Jesus was impressed. Bahkan Yesus sendiri terkesan. So I'm going to ask Esther to read the story from us from Matthew. Jadi saya akan membacakan untuk kita cerita ini dari Injil Matius. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow. Wow. Man, this lady did something that really impressed Jesus. Perempuan ini melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Yesus terkesan. Right? You know, and not many times Jesus said you have great faith to somebody. Tidak sering Yesus mengatakan kepada seseorang bahwa mereka memiliki iman yang besar. In fact, there's only 2 times. Bahkan kenyataannya ada 2 kali saja. And this is one of the times here with this woman. Dan ini adalah salah satunya, yaitu dengan perempuan Kanaan ini. So, her daughter here it says was having problems. She had a demonic possession. Jadi tadi kita sudah mendengar atau membaca dari Alkitab kita, dikatakan bahwa anak perempuan dari perempuan Kanaan ini sedang menderita sakit dengan kerasukan setan. Right? I'm sure this woman has tried many things and many people. Dan saya yakin pasti perempuan ini mencoba banyak hal, bertemu dengan banyak orang. And I'm sure she heard that Jesus was coming by. Dan saya yakin dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat atau berlalu dari tempat itu. So she went out seeking for Jesus. Sehingga dia pergi untuk mencari Yesus. But the response she got from Jesus was not positive right away. Dan respon yang dia terima dari Yesus pada saat itu tidak sesuatu yang positif secara langsung. So she needed to be a little bit more persistent. Sehingga perempuan ini harus lebih persisten, lebih bertekun lagi. So you see, the reason Jesus was not responsive right away because Jesus' calling at the time was for the Jews. Jadi kita lihat kenapa Yesus tidak langsung meresponi permintaan dari perempuan Kanaan ini, karena pada saat itu panggilan Yesus adalah untuk orang Yahudi. Right, and we know later on that his disciples and people like Paul will take the gospel to the Gentiles and all over the world. Dan kita tahu bahwa kemudian murid-murid Yesuslah dan orang seperti Paulus yang membawa Injil ke seluruh dunia. But at that time, Tapi pada saat itu, Jesus' mission was focused to bring the gospel of the kingdom to the Jews. misi Yesus itu fokusnya adalah membawa kerajaan Allah kepada orang Yahudi. And he was training up his disciples Dan Yesus melatih so murid-muridnya they will take the gospel to all the world. sehingga mereka bisa memberitakan Injil ini ke seluruh dunia. And part of the gospel of the kingdom is miracles. Dan bagian dari Injil kerajaan itu adalah mujizat. All right, so Jesus was going and doing his ministry, and then here comes a Canaanite woman.
Jadi Yesus dia sedang pergi mengadakan pelayanannya dan akhirnya datanglah perempuan Kanan ini. Right? And she is like, Jesus, you gotta help my daughter. Dan dia bilang apa? Yesus, engkau harus menolong anak perempuan. And Jesus says, "But right now the miracle is for the Jews." Namun Yesus berkata, namun mujizat itu saat ini adalah untuk orang And Yahudi. he calls that miracle the bread of the children. Dan right? Yesus menyebut mujizat itu dengan sebutan roti bagi anak-anak. All right? And she says, "But you know, Jesus, I don't need the whole bread. Dan perempuan ini dia berkata apa? Yesus, engkau tahu, aku nggak perlu roti yang utuh. All I need is the crumbs." Yang aku perlu hanya remah-remahnya saja. All right? And Jesus is like, "Wow. Dan Yesus langsung, wow. This woman saw a big Jesus." Bahwa perempuan ini melihat Yesus yang besar. She says, "Jesus, just a little bit from you will be enough." Karena dia bilang apa? Yesus, hanya sedikit darimu itu pun cukup. All right? And you know, this woman was not a religious woman. Dan kita tahu perempuan ini bukanlah perempuan religius. She was a Canaanite. Dia seorang Kanaan All right? She didn't probably go to the temple. dan mungkin dia tidak pergi ke bait suci. And she didn't do all the perfect sacrifices Dan dia juga tidak mengadakan satu persembahan korban yang sempurna in the temple. di bait suci. All right, so but she heard about Jesus, Tapi dia mendengar tentang Yesus and she believed. dan dia percaya. All right, no qualifications. Jadi tidak ada satu kualifikasi, persyaratan. All right, even Jesus when he came, the only thing he told her is it's not my time yet for the Gentiles. Bahkan Yesus sendiri ketika perempuan ini datang, Yesus hanya bilang, belum tiba waktuku For the Gentiles. untuk orang bukan Yahudi. Because later on, you know, after his death and resurrection, Karena kemudian setelah kematian dan kebangkitan he tells Yesus, his disciples, dia mengatakan kepada "Go murid-muridnya, into all the world pergilah ke seluruh dunia and preach the good news." dan beritakan kabar baik. And he says, "These signs will accompany those who believe. Dan Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. They will cast out demons." Mereka akan mengusir setan-setan. All right, and that's the problem with her. Dan inilah masalah yang dihadapi oleh anak perempuan Kanaan ini. All right, so eventually the gospel will go to her, but she couldn't wait. Jadi pada akhirnya Injil ini sebenarnya akan sampai kepada perempuan ini, namun perempuan Kanaan ini tidak bisa menunggu. All right, so she came to Jesus Sehingga dia datang kepada Yesus with simple faith, dengan iman yang sederhana. and she saw a big Jesus. Dan dia melihat Yesus yang besar. She says, "I don't need the whole bread. Dia bilang apa? Aku nggak perlu roti yang utuh. I just need the crumbs. Aku hanya perlu remah-remahnya And saja. that will be enough." Dan itu pun cukup. You know, bread during that time was the everyday food for the Jews. Roti pada masa itu, pada masa dulu itu adalah makanan sehari-hari untuk orang Yahudi. It's usually a flat bread, Dan biasanya itu adalah satu roti yang rata, datar, and cooked in fire. kemudian dimasak dengan api All right, it's eaten with everything. dan dimakan dengan lauk pauk yang lain. Right, just like in Indonesia, we eat rice with everything, right? Sama seperti kalau Indonesia kita makan nasi dengan lauk pauk yang lain. So it's common food. Jadi roti itu adalah satu makanan yang lazim, yang umum. It's something you eat more than once a day. Sesuatu yang kita makan lebih dari satu hari. So what Jesus was saying when he called a miracle bread, he said it's common. Jadi waktu Yesus mengatakan bahwa mujizat itu adalah roti, itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang umum. All right, it's not like a birthday cake Bukan seperti kue ulang tahun that you eat once a year yang on kita your birthday. yang kita makan sekali setahun pada saat ulang tahun kita. But miracles are everyday occurrence. Tapi mujizat itu justru sesuatu yang setiap hari. Amen. Amin. So you don't have to wait on special occasions for the right moment to receive a miracle. Jadi kita nggak perlu menunggu sampai satu peristiwa yang spesial atau satu waktu yang khusus untuk menerima mujizat. You can receive miracles every day. Kita bisa menerima mujizat setiap hari. Because miracles are like bread Karena mujizat itu seperti roti or it's like nasi. atau seperti nasi. You can have more than one miracle a day if you want. Kita bisa memiliki lebih dari satu mujizat jikalau kita mau. Amen. Amin. So if you need a miracle tonight, Jadi jikalau pada malam hari ini di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang membutuhkan mujizat, the best advice I can give you is saran, nasihat yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Bapak, Ibu, do Saudara-saudari not adalah put qualifications on your miracle. janganlah menaruh persyaratan atau kualifikasi apapun
untuk mujizat kita Oh, itu. don't say, oh, you know, I have so many sins. I don't know if God wants to help me. Jangan katakan, oh, aku punya begitu banyak dosa, jadi aku nggak tahu apakah Tuhan mau menolongku. Yes, we need to repent from our sins. Iya, benar. Kita perlu bertobat dari dosa-dosa Because kita. sin will hurt you and will hurt your family. Karena dosa itu akan menyakiti kita, menyakiti keluarga kita. And most of all, it will bring condemnation in your heart. Dan terlebih lagi, dosa akan membawa satu rasa terdakwa, tertuduh di dalam hati And kita. when you feel condemned, you want to run away from God. You feel like that sometimes. Dan waktu kita sudah merasa tertuduh, terdakwa, biasanya yang ingin kita lakukan itu adalah lari daripada Tuhan. So that those are the bad effects of sin. Dan itulah efek yang buruk dari dosa. All right. So yes, maybe you have had, you know, a very bad past, but it doesn't disqualify you to receive a miracle today. Iya, mungkin saja di masa lalu kita itu ada waktu yang sangat kelam, yang sangat buruk. Namun itu tidak membuat kita tidak memenuhi syarat untuk bisa menerima mujizat dari Tuhan hari ini. Or maybe you may say, I haven't been, you know, diligent going to church and reading my Bible. Atau mungkin kita berkata, aku ini nggak rajin loh, aku malas pergi ke gereja atau membaca Alkitabku. I haven't prayed in a long while. Bahkan sudah lama aku tidak berdoa. And you might think, maybe I need to do those things to qualify myself to receive a miracle. Dan mungkin kita berpikir bahwa aku harus melakukan hal-hal itu dulu, pergi ke gereja, membaca Alkitabku, berdoa, supaya aku bisa memenuhi syarat untuk menerima mujizat. Yeah, all those things are good to do. Benar, semua itu adalah hal-hal yang baik untuk And dilakukan. we recommend that you read your Bible. We recommend that you're part of a community of believers. Ya, kami merekomendasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membaca Alkitab kita, untuk berada dalam satu komunitas orang-orang percaya. Prayer is just communicating with God. Berdoa itu adalah kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. So we recommend you do all those things. Jadi kami merekomendasikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melakukan semua itu. But don't disqualify yourself from a miracle, Tapi janganlah mendiskualifikasi diri kita untuk mujizat. because look at this woman. Karena coba lihat perempuan Kanaan ini. She's a Canaanite, Dia seorang Kanaan. right? She's not a religious person. Dia bukan orang yang religius. You know, she doesn't even go to the temple. Bahkan dia tidak pergi ke bait suci pun. But she came to Jesus, Namun, dia datang kepada Yesus. simply trusting him, Hanya dengan sederhana percaya kepada Yesus. and she received a miracle. Dan dia menerima mujizat. Amen. Amin. So let's take away all these barriers we put between us and God. Jadi marilah kita membuang segala rintangan, penghalang yang kita buat sendiri di antara diri kita dengan Tuhan. Right? You know, we have witnessed people that have heard the gospel just for the first time and they were able to receive. Ya, kami sendiri menyaksikan orang-orang yang pertama kali mendengarkan Injil, namun akhirnya mereka menerima mujizat, mereka disembuhkan. Right? So, but then sometimes, you know, us Christians, we tend to struggle a little bit Namun kadang-kala kita sebagai orang Kristen, kita justru lebih bergumul. because we think, oh, maybe I haven't been good, I haven't been behaving right before the Lord, so I don't know if I deserve miracle. Karena kita selalu berpikir, punya pemikiran bahwa aku rasa aku tidak cukup baik di hadapan Tuhan, sehingga aku nggak yakin apakah aku layak untuk menerima I mujizat. haven't been loving God perfectly. Aku belum mengasihi Tuhan dengan I sempurna. haven't been serving Him rightly. Aku belum melayani Tuhan dengan benar. I don't know if the Lord wants to help me. Aku nggak tahu apakah Tuhan mau menolongku. No, the Lord wants to help you because He loves you. Tidak ya Bapak Ibu, Tuhan itu selalu mau menolong kita Because He loves you. karena Dia mengasihi kita. See, the Lord loves you not because of the things you do for Him, Jadi kita lihat Tuhan mengasihi kita bukan karena hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan. He loves you because you are His child. Tuhan mengasihi kita karena kita ini adalah anaknya. And He loves you the way you are. Dan Tuhan mengasihi kita apa adanya diri kita. Yes, if it is your calling to serve God, go ahead and serve God. Iya, kalau memang panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. But that's not a qualification for a miracle. Namun itu bukan persyaratan untuk menerima mujizat. What we're saying is miracles are a free gift from the Lord. Jadi yang kami mau sampaikan itu adalah bahwa mujizat adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. It's a gift of grace Ini adalah pemberian anugerah from the Lord dari Tuhan without any cost to you. tanpa
harga apapun untuk kita. All you need to do is come with simple faith, Yang perlu kita lakukan hanya datanglah dengan iman yang sederhana, just like this woman did. sama seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. And be a little bit aggressive too, if you Dan- have to. Dan kalau memang diperlukan untuk menjadi lebih agresif, agresiflah. Alright, we don't want just, you pray once and say, oh, nothing happened, okay, I guess it didn't work out. Karena kita nggak mau bahwa kita berdoa satu kali namun tidak terjadi apa-apa dan kita bilang, kan nggak terjadi apa-apa, ya sudahlah. Alright, because, sometimes we tend to do that with God. Oh, let's try God, we've tried other things. Karena cenderung kita juga melakukan hal seperti itu. Kita bilang, ayolah kita coba dengan Tuhan. Kita lihat apakah Tuhan bekerja atau tidak. Alright, we've tried other things. Kita coba hal yang lain. Now we try the Lord. Sekarang kita coba Tuhan. So, see, nothing happened. Kemudian kita bilang, lihat, nggak terjadi apa-apa. And we move on to something else. Karena tidak terjadi apa-apa, kita merasa, sudahlah, cari lagi yang lain. Alright, but this woman was persistent. Tapi kita coba lihat perempuan Kanaan ini. Dia persisten, dia bertekun. She knew Jesus had ability to heal her. Karena dia tahu bahwa Yesus punya kemampuan untuk menyembuhkan anaknya. Amen? Amin. She knew Jesus was powerful to do that. Dia tahu bahwa Yesus penuh dengan kuasa untuk melakukan hal itu. But the question is, was Jesus willing to do it? Namun pertanyaannya adalah, apakah Yesus rela? Apakah Yesus bersedia untuk melakukannya? I mean, it's kind of like us. Yes, sama seperti kita. Now, we know the Lord is powerful. Kita juga tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. He is able to do it. Tuhan sanggup untuk melakukannya. He created our bodies. Tuhan yang menciptakan tubuh He kita. created the heavens and the earth. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. He is capable of doing miracles. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat. But for him or for her, not for me, we think. Tapi seringkali kita berpikir, iya, itu untuk orang ini, tapi bukan untuk diriku. Alright, yes, the Lord can do miracles. Iya, Tuhan bisa melakukan Oh, I mujizat. believe in miracles. Dan saya percaya kepada mujizat. But then if we ask, how about for you? Do you think the Lord can do miracle for you? Namun seandainya kami bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana untuk diri Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Percaya tidak bahwa Tuhan bersedia untuk melakukannya kepada Bapak, Ibu? The Lord wants to do miracle for you. Apakah Tuhan mau melakukan mujizat itu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari? It's part of the good news Dan ini adalah bagian dari kabar baik that when Jesus died, bahwa ketika Yesus mati, He provided salvation for us, Yesus menyediakan keselamatan untuk kita, which includes salvation from sin, di mana keselamatan itu mencakup keselamatan dari dosa, from eternal separation from God. dari pemisahan yang kekal dari Tuhan. We are saved so that we can come into a relationship with God. Kita diselamatkan supaya kita bisa masuk kembali dalam satu hubungan dengan Tuhan. But we're also saved from our sickness. Namun kita juga diselamatkan dari sakit penyakit kita. We are saved from curse. Kita diselamatkan dari kutuk. And we are saved from all the things that are bad in this world. Dan kita juga diselamatkan dari segala yang buruk di dunia ini. Right? The Lord's salvation is complete. Jadi keselamatan dari Tuhan itu lengkap. So just like you came to Jesus with simple faith to receive salvation, Yes, sama seperti ketika kita datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan dengan iman yang sederhana, you can come with that simple faith to receive a miracle from the Lord too. kita juga bisa datang dengan iman yang sederhana itu untuk menerima mujizat dari Tuhan. Amen. Amin. There's no special faith you have to come up with so that you can get a miracle. Jadi tidak ada yang namanya iman yang khusus, iman yang spesial supaya kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. It's the same simple faith you had to believe for salvation. Iman yang sama, yang sederhana, yang kita punya pada mula ketika kita mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Faith is seeing a big Jesus Iman itu berbicara tentang melihat Yesus yang besar and trusting in Him dan percaya kepadanya and knowing that He's willing to help you. dan mengetahui, menyadari bahwa Tuhan bersedia untuk menolong And kita. it doesn't take a lot from the Lord to do a miracle. Dan tidak membutuhkan banyak dari Tuhan untuk melakukan mujizat itu. Amen. Amin. So the Lord is able, Jadi Tuhan itu sanggup, He is willing, Tuhan itu bersedia, and all He says is trust me. dan yang Tuhan bilang hanya percayalah padaku. Don't put any other qualifications for a Jangan miracle. taruh kualifikasi persyaratan apapun untuk mujizat. Just come and trust me. Hanya datanglah dan percayalah kepadaku. So now we're going to pray, Jadi saat ini kita akan berdoa. and you're going to receive from the Lord wherever you are. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari akan menerima dari Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. If you have sickness in your body, Jikalau ada di antara kita yang sakit pada tubuh kita,
go ahead and put your right hand on your body. Silakan taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara-saudari pada bagian tubuh yang sakit itu. And just lift up your other hand and Kemudian just receive. angkat tangan kita yang satunya lagi untuk menerima. And say in the name of Jesus, Dan katakan di dalam nama Yesus, I am healed. aku sembuh, I am restored. aku pulih. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Now I'm going to pray for you. Sekarang saya akan berdoa untuk Bapak Ibu And you Saudara-saudari. receive from the Lord. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari menerima dari Tuhan. Father, I thank you in Jesus' name Bapa, aku berterima kasih di dalam nama Yesus. that you have provided healing for each and every one of your children. Bahwa Engkau telah menyediakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. And even for those that are yet to be your children. Bahkan untuk mereka yang akan menjadi anak-anak-Mu. And I thank you, Lord, that miracle is like bread. Dan aku berterima kasih ya Tuhan bahwa mujizat itu seperti roti. It's common. Itu sesuatu yang umum. It's not something we get once a year. Bukan sesuatu yang kami peroleh sekali But setahun. we can receive from you even right now. Namun sesuatu yang bisa kami terima daripadamu bahkan saat ini. So we open our hearts. Maka kami membuka hati kami And we trust you. dan kami percaya kepadamu. And we thank you Dan kami berterima kasih that 2,000 years ago, bahwa 2000 tahun yang when lalu you were on the cross, ketika Engkau tergantung di atas kayu you salib, took our sin, Engkau mengambil segala sakit took penyakit our kami. sickness, Engkau mengambil, memikul dosa kami, sakit penyakit kami. you took away the curse Engkau mengambil kutuk itu so that we can be restored. sehingga kami boleh dipulihkan. We trust you, Lord. Kami percaya kepadamu ya And Tuhan. we thank you, Lord, Dan kami berterima kasih that by your stripes bahwa oleh bilur-bilur-Mu we have been healed. kami telah disembuhkan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I take authority over the sickness in your body. Aku mengambil otoritas atas penyakit yang ada pada tubuh Bapak Ibu And in the Saudara-saudari. name of Jesus, Dan di dalam nama Yesus, I command that sickness to leave your body. aku perintahkan penyakit itu meninggalkan tubuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Starting right now. Dimulai dari sekarang. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang berkuasa. And I speak to your body. Dan aku berkata kepada tubuh Bapak Ibu Be Saudara-saudari, healed. sembuhlah. Starting right now. Dimulai dari sekarang. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Be restored Dipulihkan and be made whole. dan dijadikan utuh. Whatever is attacking your body. Apapun yang sedang menyerang tubuh Bapak Ibu In the Saudara-saudari, name of Jesus. di dalam nama Yesus, Sickness hai penyakit, be gone. pergilah. Starting now. Dimulai dari sekarang. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you for reaching down and touching each and every one of your children. Terima kasih karena Engkau menjangkau dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Thank you for taking away sickness Terima kasih Engkau yang mengambil segala sakit penyakit and bringing restoration dan membawa pemulihan in the name of Jesus. di dalam nama Now, Yesus. with simple faith, Dengan iman yang sederhana, we trust you, Lord. kami percaya kepadamu ya We Tuhan. trust that this has been done for us Kami percaya bahwa ini telah dilakukan untuk kami because you love us karena Engkau mengasihi kami and because we are your children. dan karena kami adalah anak-anak-Mu. And we don't have to qualify for anything Dan kami nggak perlu memenuhi syarat apapun because you have already qualified us. karena Engkau yang sudah membuat kami memenuhi persyaratan itu. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Well, and I believe that the Lord is working in your body right now. Saya percaya Tuhan sedang bekerja pada tubuh Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini. So keep trusting the Lord Jadi mari tetap percaya kepada Tuhan and keep speaking words of faith. dan terus perkatakan perkataan iman. All right? Do not give up. Jangan menyerah, Do not look for symptoms in your body. jangan cari gejala pada tubuh kita, Look for miracle in tapi your body. carilah mujizat itu pada tubuh kita. Trust the Lord. Percaya kepada Tuhan He will save you karena Tuhan yang akan menyelamatkan kita from whatever is troubling you right now. dari apapun yang mengganggu kita saat ini. Hallelujah. Haleluya. Our God is a good God. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Well, we want to say thank you for taking the time to be with us. Jadi kami mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari karena sudah meluangkan waktu. If you have any specific prayer requests, you can always reach us through Facebook. Jikalau di antara Bapak Ibu Saudara-saudari ada permohonan doa yang khusus, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menghubungi kami melalui Facebook. You can send us a private message through Facebook Messenger also. Juga bisa menyampaikan satu pesan khusus melalui Messenger di Facebook. Right? So may the Lord continue to minister to you and to your body. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus
melayani Bapak Ibu Saudara-saudari, tubuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Trust the Lord Percayalah kepada Tuhan for His protection atas perlindungannya and to provide for you and your families. dan juga menyediakan bagi kita dan juga keluarga kita. And we'll see you again next week. Dan kami akan bertemu dengan Bapak Ibu kembali pada minggu depan. God bless you. Tuhan berkati.